Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Wah, pemirsa. Senang sekali di kesempatan malam hari ini saya Ari Nugroho hadir untuk Anda dalam program Sorot dan spesial di malam hari kita akan mendengarkan tamu-tamu istimewa saya di malam hari ini terkait dengan moda transportasi baru. Ini antara mimpi dan kenyataan. Oke, dan tema kita malam hari ini yaitu terkait dengan angkutan Sungai Serayu Banyumas, mimpi atau kenyataan. Oke, bagi masyarakat mungkin di wilayah atau di pinggir Sungai Serayu ini sebuah harapan atau bahkan mungkin mimpi-mimpi Anda akan menjadi kenyataan dengan hadirnya moda transportasi baru di Banyumas ini. Dan di studio kami juga sudah hadir, beliau ini adalah yang sudah hadir kesempatan malam hari ini. Selamat malam Pak Taryono. selamat malam Pak Oke, Ari dan pemirsa Banyumas TV. oke. Pak Taryono ini adalah Kepala UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kemudian di samping Pak Taryono ada Pak Edi Wahono. Beliau ini adalah Ketua Paguyuban Masyarakat Pariwisata Serayu atau PMPS. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Mas Ari, selamat malam para pemirsa semua. Oke, dan kita akan ngobrol-ngobrol kurang lebih 1 jam ke depan di program Sorot malam hari ini, gitu ya. Oke, Pak Taryono, kalau kita berbicara soal moda transportasi baru itu ya adalah tentang mimpi atau kenyataan bagi masyarakat Banyumas, begitu ya. Ini Iya, betul. latar belakangnya seperti apa sih kemudian ada moda transportasi baru gitu ya di Kabupaten Banyumas dengan memanfaatkan potensi alam di antaranya adalah Sungai Serayu ini. Ya, baik Mas Ari, Pak Edi Wahono, selamat datang di Banyumas TV. Kita bertemu di forum yang membahagiakan ini. Terima kasih. Jadi yang disampaikan Pak Ari tadi antara mimpi dan kenyataan, insya Allah semoga bisa menjadi kenyataan kita Oke. bersama untuk masyarakat Banyumas. Dari inovasi atau rencana depan dari Dinas Perhubungan, adanya angkutan Serayu Banyumas atau Angsamas ini yang berbasis masyarakat tentu saja, memang dilatar belakangi oleh beberapa hal nanti dari aspek kesejarahan dan lain-lain. Beliau Pak Edi Wahono ini yang jauh mengawal dari awal bisa menceritakan lebih. Yang pasti sebenarnya kita di Dinas Perhubungan ini dari sisi histori, Sungai Serayu sudah sejak lama sebenarnya dijadikan angkutan sungai. Sejarah mencatat di tahun 1890 kurang lebih di Kelampok Banjarnegara sana ada pabrik gula yang seluruh produknya kemudian dikirimkan ke Pelabuhan Cilacap melalui Sungai Serayu. Sampai ke Maos, stasiun kereta Maos baru diteruskan ke Pelabuhan Cilacap menggunakan kereta api dan sebagainya. Hanya kemudian seiring perkembangan waktu, ibu kota Kabupaten Banyumas pindah dari Banyumas ke Purwokerto dan sebagainya. Kemudian transportasi Sungai Serayu ini pelan-pelan kemudian surut. Kemudian kita lebih banyak beralih kepada angkutan darat. Dan saat ini Dinas Perhubungan yang diberikan amanah di dalam penyediaan untuk angkutan umum, kemudian wajib menyediakan konektivitas wilayah baik darat maupun di perairan, kemudian merintis agar ada transportasi alternatif di mana sekarang ini transportasi darat sudah mulai jenuh, kepadatan lalu lintas cukup tinggi, kemacetan dan sebagainya. Kemudian kita coba hadirkan angkutan alternatif berupa angkutan dengan memanfaatkan aliran Sungai Serayu untuk konektivitas wilayah di hulu sampai dengan hilir Sungai Serayu Kabupaten Banyumas. Demikian Pak Ari beberapa Oke. hal yang dapat Berapa sampaikan. panjang sih Pak lintasan yang nanti akan dimanfaatkan untuk angkutan lalu lintas alternatif ini? Iya, kalau berdasarkan kajian, survei identifikasi, kemudian dan desain atau SID, prasarana transportasi air di wilayah Sungai Serayu Kabupaten Banyumas yang sudah dibuat oleh Kementerian Perhubungan di tahun 2020, dari wilayah yang masih mungkin dilayari, dari desa Petir, ya, kemudian sampai dengan Tambak Negara di Rawalo, sekitar 1 km menjelang Bendung Gerak Serayu, total sekitar 31 km. Hanya kemudian ada beberapa titik yang kemudian terpilih untuk dibuatkan pelabuhan, kemudian halte sungai atau dermaga, bahasa yang lebih kita kenal, untuk ada semacam singgahan-singgahan karena memang jarak panjang itu. Kemudian kalau semua dilayari satu jenis kapal, barangkali butuh kapal yang besar dan sebagainya, harus disesuaikan dengan kondisi arus atau volume dan debit di Sungai Serayu. Secara teknis tentu kita juga menyusun DED dermaganya, DED kapalnya pun demikian agar
sesuai tentu dengan berkonsultasi, mengajak, ngasuh kawruh tentu saja dengan beliau-beliau ini, Masyarakat. Pak Edi Wahono di PMPS, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, Hmm. ada instansi terkait baik Hmm. vertikal maupun yang horizontal gitu ya, ada BPWSO dan sebagainya agar ke depan apa yang kita rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar dan tentu mengutamakan keselamatan. Oke, Pak Taryono, dengan adanya Angsa Mas ini kan harapannya ada alternatif transportasi alternatif begitu ya. Betul. Tentunya juga ada beberapa faktor pendukung yang nantinya akan yang harus disiapkan oleh dinas sendiri Iya, bersama dengan pemerintah pusat. Seperti betul. apa sih faktor-faktor pendukung yang kemudian sudah disiapkan? Oke. Iya, jadi disampaikan kita kalau merunut dari perjuangan teman-teman Banyumas, kemudian dengan dukungan masyarakat, mungkin dari 2098, 2007 dan sampai sekarang, Pak. Artinya memang keinginan besar masyarakat adanya prasarana eh, angkutan Sungai Serayu sudah dirintis sejak lama, hanya kemudian alhamdulillah di tahun 2020 melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Kabupaten Banyumas memperoleh bantuan pembangunan halte sungai atau dermaga yang di 2 titik sudah dibangun di Papringan dan di Desa Tambak Negara. Itu sudah siap dari sisi itu. Kita analogikan dalam transportasi darat, kalau pemerintah sudah punya terminal, kemudian ada jalan raya, dalam hal ini berarti adalah aliran Sungai Serayu, kemudian tinggal sarananya. Artinya kan angkutannya yaitu perahu, kapal, speedboat, dan lain sebagainya. Inilah kemudian yang kita rancang adalah berbasis masyarakat. Jangan semuanya disediakan oleh pemerintah, masyarakat di mana gitu. Sehingga kita punya terminal, kita punya jalan dalam bentuk air, silahkan dimanfaatkan bersama oleh tentu untuk membangkitkan sebesar-besar kemanfaatan untuk masyarakat. Sehingga sama bis, kalau bis milik operator, milik pengusaha, milik masyarakat, Angkudes misalnya juga misalkan, maka Sungai Serayu pun adalah milik masyarakat, angkutannya juga milik masyarakat yang kita selenggarakan, kita berikan pelatihan keselamatan dan fasilitasi-fasilitasi yang lain agar masyarakat menjadi berdaya, menjadi operatornya, menjadi pelaku-pelaku yang di sana dan tidak diambil oleh pihak-pihak lain yang tentu lebih mengutamakan masyarakat lokal, masyarakat Kabupaten Banyumas. Jadi arahnya memang berbasis masyarakat, memberdaya gunakan masyarakat dan kembali manfaatnya untuk masyarakat sekitar Sungai Serayu ya. Oke, kita ke ini deh, masyarakat Sungai Serayu. Paguyuban Masyarakat Pariwisata Sungai Serayu Pak Edi Wahono. Tanggapan Pak Edi seperti apa Pak dengan nanti akan hadirnya Angsa Mas ini, tentunya di sepanjang Sungai Serayu ini akan nanti ada pemandangan yang baru begitu, lalu lintas perahu, kemudian aktivitas perekonomian bisa melalui angkutan air dan sebagainya. Seperti apa dari sisi masyarakat peduli sungai ini? Iya. Mas Ari, Pak Taryono, rekan saya, tentang judul pada hari ini adalah sebuah mimpi yang bisa menjadi sebuah kenyataan. Kalau boleh kami menyampaikan, ini adalah sebuah berkah yang sangat luar biasa, yang dilaksanakan melalui anggaran dari APBN, melalui Dinas Kementerian Perhubungan. Perjuangan yang sangat panjang itu adalah sejak awal didirikan Bendung Gerak Serayu pada tahun 98 ya. Dan mimpi-mimpi untuk wisata Serayu itu sudah tercetus oleh teman-teman masyarakat. Dan setelah Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak lahir pada tahun 2007, itu semakin menggema keinginan masyarakat untuk mengajukan Serayu ini menjadi lokasi wisata unggulan. Karena di Banyumas belum genap tanpa adanya lokasi wisata sungai. Gunung sudah ada, kota sudah ada, laut sudah ada, sungainya yang tidak ada. Ada tapi belum dimanfaatkan gitu ya. Inilah yang menggugah teman-teman masyarakat untuk mengusulkan ini kepada pemerintah daerah, dan dari tahun 2007 sudah pernah diajukan
permohonannya sampai ke kementerian. Namun ada beberapa hal mungkin terhambat karena ada sesuatu persyaratan-persyaratan yang mungkin belum terpenuhi. Namun suatu keajaiban yang sangat luar biasa, manakala 2019 saya itu 2020 saya itu diberitahu oleh Bapak Kepala Dinas Perhubungan Pak Agus Nur Hadi, kita mungkin mau buat perencanaan untuk pengembangan dermaga. Itu serta-merta seperti masyarakat itu terbangun dari mimpinya untuk mendukung. Dan tadi kalau kita bicara, saya tadi tertarik ngendikonya Pak Taryono, pada tahun 1800-an menjadi transportasi. Betul. Tapi sebetulnya sebelum 98, kalau para pemirsa semua ada yang lahir dan sudah dewasa pada tahun 98, bisa menyaksikan Sungai Serayu itu menjadi sarana transportasi sebelum ada Bendung Gerak Serayu. Kalau pagi kita bisa menyaksikan tumpukan-tumpukan bambu. Oke, jadi sebagai alat transportasi ya di Sungai Serayu. Tumpukan bambu, ribuan bambu itu diikat, ditumpuk menjadi kayak perahu, dikirim dari Soma Gede, dikirim ke Cilacap, Mas. Oke, artinya bahwa nanti kehadiran Angsa Mas ini diharapkan bisa membangkitkan kembali moda transportasi yang memanfaatkan Sungai Serayu begitu ya. Pak Edi, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita di malam hari ini dalam program Sorot. Kita akan jeda komersial break berikut ini, tetap di Sorot.